Ini yang Bapak Martinus berhasil evakuasi dinyatakan selamat. Saya akan langsung berbincang. Selamat sore, Pak Martinus. Pak Martinus, Jumat malam sudah berada di sini, Pak ya, pasca gempa dan tsunami waktu itu. Bisa diceritakan bagaimana situasi dan keadaan di sekitar Hotel Mercure pada saat pertama kali Bapak berada di sini dan mencari putri Bapak? Ya, baik. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, saya teringat anak saya itu masih ada dalam hotel. Jadi di saat itu terjadi, saya tiba di hotel itu pada jam 11 malam. Kemudian setibanya saya di hotel, saya langsung mempertanyakan keadaan anak saya kepada karyawan hotel yang menjaga, mengamati jangan ada yang merapat karena situasi saat itu masih sementara aktif bergoyang, itu aktif gempa. Jadi masih banyak kali susulan-susulan. Tetapi karena saya sangat memikirkan keberadaan anak saya tidak mempedulikan itu adanya masih aktif gempa. Saya bersama anak saya yang ketiga, lelaki, segera untuk menelusuri ruang-ruang yang sekalipun itu tidak memungkinkan untuk kami terobos, kami masuk karena ruang yang banyak reruntuhan, banyak puing-puing. Nah, karena itu kami bersemangat dengan cara memanggil nama anak saya, Miren, Miren, perdengarkan suaramu supaya kami cepat bantu, tolong kami Bapak dengan kakakmu di sini. Jadi teriak-teriak terus memanggil. Tidak puas dengan itu, kami sambil jalan teriak-teriak. Terakhir kami dengar suara minta tolong. Jadi harapan kami suara yang minta tolong itu mungkin sudah bergabung di situ anak kami. Nah, ternyata ketika kami terhubung dengan komunikasi dengan korban yang terjerumus di dalam ruang lantai 1, kami langsung beri saran supaya jangan bersuara, ambil isyarat, ketuk apa saja yang bisa supaya lebih lagi memperjelas di mana fokus kami bisa mencari ruang atau tempat bisa mengeluarkan. Nah, tidak habis dengan cara seperti demikian, senter pun tetap kami aktifkan sehingga ketika kami melakukan penelitian di mana harus dikeluarkan ini yang terjebak ini, kami arahkan mereka kepada sinar cahaya senter. Tolong, senter ini kamu ikuti, kamu harus lewat ke sini. Ya, jadi dari saat itulah 4 orang berturut-turut itu kami upayakan evakuasi dengan selamat dan tidak cedera, tidak luka. Namun mereka memang kami tahu bahwa sempat mereka terendam dengan air di ruang itu. Karena ketika kami keluarkan mereka penuh dengan lumpur, basah, dan satu persatu keluar. Setelah keluar semua baru kami minta bantuan dari pihak karyawan hotel yang sementara siaga menjaga untuk menindaklanjuti pertolongan bagi keempat orang itu. Kemudian kami tidak merasa cukup sampai di situ, kami berputar haluan ambil di bagian belakang gedung hotel. Kami di situ dengan anak saya berunding bagaimana nak. Anak saya bilang mari kita berdoa dulu supaya ini anak atau adik ini cepat kita dengarkan suaranya. Nah, kami sempat berdoa kemudian bertindak lagi untuk mencari suara-suara. Nah, begitu kami masuk di ruang yang sangat tidak memungkinkan celah itu kami masuki, kami paksakan. Ternyata di situ kami temukan lagi satu korban Rini, namanya Dini, dalam kondisi terjepit di pojok. Kaki terhimpit oleh bongkahan reruntuhan yang begitu besar yang kalau untuk satu orang mengangkat itu tidak bisa bergerak. Tetapi karena kondisinya yang sangat memprihatinkan sesegera ditolong, kami berdua itu berupaya sekuat tenaga mengangkat reruntuhan tembok yang menghimpit kaki sehingga kakinya bisa lolos. Kemudian yang menghimpit dadanya pun juga kami berdua yang mengadu tenaga untuk membuka ruang sehingga bisa lolos. Ketika anak ini telah lolos, kami bertanya, di mana anak Miren? Kenal Miren? Dia bilang dia ada di balik tembok di mana saya terjepit tapi di bagian bawah.
Ya, seperti itu. Selanjutnya setelah kami evakuasi ini anak ini, kita panggil petugas untuk menindaklanjuti, kita berpindah tempat lagi. Berarti hingga pada saat itu ada 6 orang ya, Ya, Pak, ada 6 orang. yang berhasil Bapak evakuasi. Namun dari 6 orang itu tidak ada, belum ada ditemukan putri Bapak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Metro TV. Masih semangat ya Pak untuk mencari, terima kasih. masih optimis juga. Semoga Meren ditemukan dalam keadaan selamat ya Pak. Oke. Baik, itulah tadi perbincangan singkat saya dengan salah satu ayah dari korban yang masih berada di dalam Hotel Mercury rekening Bapak Martinus, yang masih optimis, masih terus bersemangat untuk bisa bertemu dengan putrinya yakni Meren.